perempuan yakin mau nikah siri, nggak nyesel di belakang hari. Nih saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Menikah adalah salah satu sunnah yang diperintahkan Rasulullah kepada para umatnya. Rasul mengatakan, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Menikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari bahagianku. Hadis ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk menikah. Lalu pertanyaan yang sering muncul kepada kami, tidak semua menikah itu resmi tercatat di pemerintahan. Lalu bagaimana hukum nikah sirri dalam agama Islam? Sebenarnya menikah itu mau tercatat atau tidak tercatat di kantor KUA, asalkan rukun dengan syaratnya terpenuhi, maka nikah itu sah hukumnya. Apa itu rukunnya? Yang pertama, rukunnya calon pengantin laki-laki. Syaratnya dia boleh bujang, dia boleh duda, bahkan dia boleh beristri, asal istrinya tidak lebih daripada 3 pada saat itu. Kalau istrinya masih 3, kemudian ia menikah kembali, istrinya menjadi 4, itu masih diperkenankan, karena laki-laki boleh menikah dan beristri sebanyak 4 orang. Walaupun Allah mengatakan kalau kamu mampu berlaku adil, tapi kalau kamu nggak mampu berlaku adil, istri 1 saja itu lebih baik. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah calon pengantin wanita. Kalau dia tidak perawan, maka dia janda. Nah, masalahnya hari ini ada pada janda. Banyak perempuan yang bersuami tapi seperti janda, dan banyak yang dikatakan janda tapi dia bersuami. Bagaimana penjelasannya? Nanti saya jelaskan di akhir video ini. Yang ketiga, wali nikah. Tidak sah menikah itu tanpa wali. Yang keempat, 2 orang saksi kalau saksinya itu laki-laki, dan 4 orang saksi kalau saksinya itu perempuan. Kemudian yang kelima, ijab dan qabul, penyerahan dan penerimaan dari wali kepada calon pengantin laki-laki. Kemudian di pernikahan itu disertakan mahar yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah mempelai. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau itu pernikahan sirri? Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka nikah itu sah dalam pandangan Islam. Tapi pertanyaannya, para perempuan yakin mau nikah sirri, nggak nyesel di belakang hari? Ini saya jelasin secara perlahan-perlahan supaya buat renungan terkhusus buat para wanita. Sering sekali nikah sirri ini dilakukan, terlebih ketika nikahnya sembunyi-sembunyi, jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, atau bahkan menikah janda dengan duda yang dengan alasan nggak punya uang. Nikah resmi, maka mereka nikah sirri, yang penting menikah saja. Iya, memang sah secara agama, tapi masalahnya tidak nyesal di belakang hari. Saya jelasin, menikah tidak selalu indah. Banyak orang berumah tangga romantis di awal, tapi pada akhirnya di tengah perjalanan mereka bertengkar, dan banyak yang pada akhirnya berpisah. Pada poin ini perempuan itu banyak dirugikan, terlebih dalam poin talak. Yang berhak menjatuhkan talak itu hanya 2. Pertama suami, yang kedua hakim di pengadilan. Apa maknanya? Suami sering sekali ketika seorang bertengkar dengan suaminya, suaminya pergi menjatuhkan kata talak. Lalu kemudian ketika menunggu masa iddah, kemudian habis masa iddah, suaminya tidak minta rujuk, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi masalahnya adalah sering juga laki-laki itu hanya pergi saja. Maka dia boleh menggugat ke pengadilan agama, menggugat cerai suaminya apabila dia sesuai diterima oleh pengadilan tersebut. Syaratnya telah disampaikan di sighah taklid ketika menikah. Apabila suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah 3 bulan lamanya, menyakiti jasmani atau rohani, atau biarkan atau tidak memperdulikan istrinya 6 bulan lamanya, lalu istrinya mengajukan pengaduan ke pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, kemudian istri membayar uang iwat Rp10.000 sebagai pengganti, maka jatuhlah talak 1. Hakim menjatuhkan talaknya, menggantikan suaminya. Nah, masalahnya ada di poin ini. Kalau andai suaminya pergi meninggalkan istri,
kemudian dia tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu kemudian ia mau menggugat cerai di pengadilan, nggak bisa kalau mereka nikah siri. Kenapa? Karena menggugat ke pengadilan harus ada bukti nikah berupa buku nikah dari kantor KUA. Maka ketika seorang perempuan kemudian ia ditinggal suaminya, kemudian ia tidak memiliki buku nikah, walaupun suaminya tidak memberi nafkah kepadanya berapa tahun pun, maka dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Inilah di poin kedua yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak janda tapi bersuami, dan banyak yang bersuami tapi dia seperti janda, ditinggal sama suaminya, tidak dikatakan bahasa talak, dia tidak bisa gugat di pengadilan, dia tidak bisa menikah lagi. Mengapa? Walaupun status sosialnya dia hidup sendirian, tapi dalam status agama dia masih punya suami. Para wanita, berfikirlah untuk menikah siri, masih mau, hati-hati menyesal di belakang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.